Islam di masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Soal pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Islam periode Rasulullah SAW. Islam periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya periode umat Islam. Pada masa ini, Islam diibaratkan seperti air murni dan belum terkontaminasi. Kehadiran Rasulullah di tengah umat membawa dampak besar, baik kaum muslim maupun non-muslim. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi faktor penghalang turunnya azab Allah atas umat. Para sahabat menempatkan Rasulullah sebagai sumber utama dalam memahami agama. Jika mereka menghadapi permasalahan, mereka langsung bertanya kepada beliau. Selain itu, Rasulullah juga sering menyelesaikan perselisihan di antara para sahabat, sehingga Islam pada masa itu berjalan dengan kondusif. Islam periode sahabat, periode Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kewafatan Rasulullah, satu persatu problem mulai bermunculan, mulai dari problem siapa pengganti Rasulullah, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawazin, Amir, dan Bani Salim, munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulayha, hingga problem pembangkangan sebagian suku tidak mau membayar zakat. Masalah utama yang pertama kali dihadapi adalah memilih khalifah. Para sahabat berkumpul di Sakifah Bani Saidah untuk membahas hal ini. Kaum Ansar awalnya mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, sementara kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Setelah perdebatan sengit, akhirnya seluruh sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Periode Umar bin Khattab era. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Selama pemerintahannya, umat Islam masih kondusif. Tetapi setelah wafatnya, umat mulai mengalami perpecahan. Periode Utsman bin Affan era. Periode kepemimpinan Utsman bin Affan ditandai dengan kodifikasi Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan qiraat, karena perbedaan qiraat hampir menyebabkan konflik di kalangan umat Islam. Kebijakan ini menghasilkan standar tulisan Al-Quran yang dikenal sebagai Rasm Utsmani. Namun, pada tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, Utsman menghadapi banyak ketidakpuasan, termasuk tuduhan nepotisme dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Periode Ali bin Abi Thalib era. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, kekhalifahan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali, terjadi konflik politik, termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman. Hal ini menyebabkan Perang Jamal dan Perang Siffin. Untuk menghindari korban lebih banyak, Ali dan Muawiyah menyepakati tahkim arbitrase dengan masing-masing pihak menunjuk hakim. Hasil tahkim menimbulkan polemik, salah satunya kelompok Khawarij yang menganggap Ali telah keluar dari Islam karena menerima tahkim. Mereka berpegang pada ayat Al-Maidah 44 yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Soal kedua, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat?
Para sahabat adalah umat terbaik, satu-satunya umat yang mendapatkan ta'dil, pensematan predikat adil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan mereka adalah garda pertama dalam membela dan mengamalkan ajaran Rasulullah. Maka dari itu sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Soal ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Karena Rasulullah mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan, sebab pada saat Rasulullah telah muncul bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun, bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat bahwa pemikiran tersebut salah. Dari banyaknya sekte umat Islam, Rasulullah memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat, yaitu golongan mayoritas, golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat, dan golongan yang mengikuti jamaah. Maka dari itu kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Soal keempat, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali terjadi konflik politik, termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abu Sufyan karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman. Hal ini menyebabkan perang Jamal dan perang Siffin. Dari peperangan-peperangan intern umat Islam inilah timbul beberapa sekte keislaman seperti Syiah dan Khawarij dan aliran-aliran lainnya. Soal kelima, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiqara. Keutamaan Abu Bakar yaitu ketegaran hati saat kewafatan Rasulullah. Keutamaan Umar bin Khattab era. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi SAW bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Keutamaan Utsman bin Affan era. Kesabaran Utsman bin Affan dalam menghadapi ujian di akhir masa pemerintahannya merupakan salah satu keutamaannya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaannya, salah satunya adalah ketika Rasulullah mempersaudarakan para sahabat, tetapi tidak melakukannya kepada Ali. Ketika Ali bertanya, Rasulullah menjawab bahwa Ali adalah saudaranya di dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih.